Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Maksum dalam acara Obras. Pemirsa, saat ini acara perdana ini kita akan undang tokoh-tokoh yang berkompeten terkait dengan isu-isu kekinian yang ada di tengah-tengah kita. Obras adalah obrolan bareng dan santai. Kali ini kita menghadirkan tamu dan tokoh yang saya anggap berkompeten tentang materi yang akan kita bahas saat ini, yaitu Bapak Ru'yat Idris. Selamat datang Pak Ru'yat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ru'yat, saya dalam bincang kali ini kita diskusi bareng dan santai, obrolan bareng dan santai. Yang akan kita angkat adalah bagaimana efektif tidak manfaat dari bandara untuk masyarakat sekitar. Sebagai tokoh yang ada di sekitar bandara, pandangan dari seorang Bapak Ru'yat itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semua pemirsa dan seluruh masyarakat yang menyaksikan acara ini. Alhamdulillah, sebagaimana pertanyaan dari host terkait dengan keberadaan Bandara Soekarno-Hatta, manfaatnya bagi lingkungan, kita perlu jujur bahwa sesungguhnya keberadaan bandara itu banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Dan kita harus bicara juga realistis bahwa banyak hal juga yang memang perlu kita sikapi secara rasional. Jadi kalau pertanyaan yang manfaat apa yang dirasakan oleh masyarakat terhadap bandara, sangat banyak manfaatnya. Artinya gini, Pak Ru'yat, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa Bandara Soekarno-Hatta itu kan melibatkan beberapa daerah, artinya kabupaten, kota, dan Jakarta. Saya pikir perlu ditegaskan kembali. Yang menjadi berita miring adalah bagaimana masyarakat ini masih banyak sekali menjadi kaum marginal, artinya kaum yang bisa dianggap termarginalkan dengan keberadaannya bandara. Kemarin beberapa tahun yang lalu ada perluasan di wilayah Kabupaten Tangerang. Di situ saya melihatnya bahwa banyak masyarakat yang menuntut keadilan akan kompensasi dari tanah-tanah yang dijual ke pihak bandara. Ini kan setidak-tidaknya keberadaan bandara sendiri mengusik ketenangan-ketenangan masyarakat. Sebenarnya yang seharusnya notabene bahwa Angkasa Pura sebagai pengelola Bandara Soekarno-Hatta memberikan nilai lebih atau jual untung, bukan jual rugi. Seperti apa nih Bapak melihatnya kan sebagai pelaku yang ada di tengah masyarakat itu? Pertama saya jawab persoalan ketika masyarakat merasa termarginalkan atas keberadaan bandara. Kalau boleh saya cerita dalam obrolan santai ini, sebetulnya banyak hal yang harus dipahami juga oleh masyarakat sekitar. Bahwa saya kadang memang agak sedikit berbeda pandangan dengan teman-teman yang ada ya. Ketika ada bahasa marginal, sebetulnya tidak demikian sebenarnya. Karena yang saya tahu sesungguhnya itu bandara lebih memprioritaskan masyarakat sekitar bandara ketika merekrut karyawan atau pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang beroperasi bandara. Memang sudah dilakukan itu ya oleh pihak bandara? Sudah dilakukan, cuma hanya saja kita harus sadar bahwa memang tingkat SDM kita itu masih rata-rata, apalagi di zaman di awal-awal bandara itu dibuka. Oh gitu. Jadi saya harus mengatakan secara konsisten bahwa sebetulnya ada di situ. Ya. Jadi ada prioritas utama sebetulnya yang dilakukan oleh pihak KP2, tapi lagi-lagi ketika kita bicara SDM, kita harus menyadari hal itu bahwa kita masih butuh peningkatan SDM sampai ke depannya. Artinya saya balik ke belakang dulu. Sebenarnya waktu berdirinya bandara dimulai itu, apakah ada banyak penolakan dari masyarakat-masyarakat sekitar?
saya rasa karena memang itu bagian dari program pemerintah atas pemindahan bandara dari Kemayoran yang kemudian bergeser ke Bandara Soekarno-Hatta yang kisarannya kurang lebih itu pada tahun 75-an. Ketika itu saya masih SD kelas 5 dan saya orang yang terlibat 3 kali pembebasan. Pertama, pembebasan pertama saya tinggal di Benda di Benda. Kemudian pemerintah dalam ini yang diwakili PT Angkasa Pura itu melakukan pembebasan terhadap lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Iya. Yang dimiliki oleh masyarakat emang terkesan murah waktu itu Rp300 per meter. Ya, tapi kalau mau kita jujur, pada saat itu 300 rupiah itu mahal. Iya, karena tanah di tempat lain itu masih kisaran 50.000, 25 perak dan sebagainya. Oh gitu. Dan katanya memang bandara sendiri menyediakan mereka-mereka yang setelah digusur dipindahkan ke selembaran. Itu tahap kedua. Oh, tahap kedua itu. Tahap pertama itu terhadap masyarakat yang tidak memiliki lahan itu diberikan kapling kurang lebih 5.000 meter per orang bagi mereka yang tidak mendapatkan pembayaran, yang tidak memiliki lahan, ya. Iya. Itu di jauh pada saat itu tahun 75-an, ya. Dikasih kapling itu di Suradita, di Munjul, yang sekarang itu areal pemerintah Kabupaten Tangerang, yang jadi pemerintah. Karena masyarakat menganggap itu terlalu jauh. Oh gitu. Karena ketika itu kan masih semak belukar, masih sepi lah. masih sepi dan sebagainya, mereka nggak mau. Itu pertama. Kedua, masyarakatnya memang, mohon maaf, memang ketika itu masyarakat desa yang nggak paham terhadap pemberian kapling itu, waktu itu kan dikasihnya kupon putih. Oh gitu. Kupon putih yang diberikan kepada mereka yang berhak. Semestinya bapak saya waktu itu dapat, karena bapak saya nggak punya lahan kan. Gitu. Cuma bapak saya nggak kebagian karena memang nggak ngerti prosesnya seperti apa, nggak ngerti. Jadi masyarakat itu dikasih kapling luasnya itu deh 5.000 meter. 5.000 meter per orang atau per kakak? Satu keluarga. Satu keluarga berarti. Yang tidak mendapatkan, yang tidak punya lahan kan. Tidak punya lahan. Ingat banget saya, karena waktu itu saya diajak ngambil uangnya itu di Biscam. Kalau dulu di Biscam itu di Jerumudi itu ya. Iya. Dibawa ke pakai karung, kalau dulu kan nggak pakai. Itu tahap kedua itu, tahap pertama. Oh, tahap pertama. Kemudian terjadi tahap kedua tahun kalau nggak salah pada kisaran tahun 80-an itu terjadi pembebasan kedua untuk memenuhi yaitu masyarakatnya dibayar dengan harga itu 900 untuk tanah 900 perak. Tanah kering Rp1.000. Kemudian masyarakat yang tidak memiliki lahan itu, yang sebagaimana tahap pertama itu mendapatkan kapling di Selembaran. Selembaran. Besarnya kayak nggak salah itu kisaran 150 meter. Oh gitu. Berapa desa dulu yang diambil oleh pihak bandara? Kurang lebih itu ada 7 desa kalau. 7 desa. Desa Benda, Desa Pajang Jaya, ya, Jurumudi, kemudian Rawarengas, ya, Rawabulung. Neglasari nggak termasuk? Neglasari tidak termasuk. Oh gitu. Artinya sejarah itu mengatakan bahwa 5 desa. Bahwa bandara ternyata butuh lahan banyak. Iya. Dan yang menjadi korban adalah masyarakat. Terlebih yang pembebasan yang baru-baru ini, artinya yang memang santer lah ya. Setidak-tidaknya sebagai tokoh masyarakat yang ada di sekitar bandara, perjuangan yang sudah dilakukan untuk mengedukasi masyarakat, apakah melihat seperti ini masyarakat masih banyak yang dirugikan atau tidak menurut pandangan Pak Rukyat ini? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya lanjutkan, terjadi pembebasan ketiga untuk pembuatan runway 3 Bandara Soekarno. Dan secara kebetulan saya sebagai kepala desanya. Kepala desa. Sekaligus sebagai panitia dalam pembebasan yang belakangan ini. Ya. Jadi kalau dilihat dari sisi manfaat atau untung ruginya atas pembebasan ini, itu hal biasa. Semua orang kan pasti merasa tidak puas. Tapi kemudian saya ikut terlibat bagaimana mengedukasi masyarakat atau bagaimana pembebasan ini betul-betul tidak merugikan masyarakat. Dan awalnya memang kita berharap, masyarakat berharap itu pembebasan lahan itu dibayar dengan harga yang sesuai dengan harapan mereka. Namun lagi-lagi kita diatur oleh Undang-Undang Nomor
2 tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang memang harus menjadi landasan dalam penetapan harga termasuknya. Lain halnya pembebasan dua sebelumnya, satu dan kedua itu tidak mendukung Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Namun ketika pembebasan sekarang itu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Sehingga pada akhirnya ketika bicara harga tidak bisa serta-merta seenaknya. Ada tim apresial. Ada. Nah, penilaian pun dilakukan oleh tim apresial. Tim apresial itu yang berpenilaian. Sebenarnya Pemda ini terlibat tidak sih dalam hal ini? Karena terkait dengan pembebasan lahan ini dilakukan oleh panitia yang dalam hal ini dipimpin oleh BPN Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah dalam hal ini sebagai fasilitator kalau menurut saya ya. Karena pembebasan ini dilakukan di 2 wilayah antara kabupaten dan kota. Akhirnya itu menjadi ranah provinsi. Bukan lagi menjadi kabupaten, menjadi ranah Kota Tangerang. Jadi itu kewenangan ada di provinsi. Ya hal-hal kayak gitu memang itu regulasi ya. Kemudian terhadap kepuasan masyarakat, ya tadi saya bilang itu kan tergantung persepsi. Kalau dibilang kecewa atau tidak kecewa, relatif. Saya itu bagian orang yang memperjuangkan bagaimana mereka tidak kecewa. Salah satu harapan saya itu kan masyarakat yang tidak memiliki lahan semestinya diberikan lahan untuk mereka tinggal. Kalau kita melintasi perimeter utara, di situ masih ada plang tulisan tanah ini milik A, si B gitu. Apakah itu belum selesai dengan permasalahan pembebasan pelunasannya atau gimana? Terhadap persoalan itu memang itu terjadi di Desa Rongas, bukan di Roburung. Sementara saya kepala Desa Roburung waktu itu kan. Memang sampai saat ini dapat informasi belum juga selesai. Karena tanah tersebut terjadi sengketa kepemilikan. Kemudian dilakukan langkah-langkah hukum yang pada akhirnya anggarannya untuk pembebasan lahan tersebut dikonsinyasi di pengadilan negeri, itu yang saya tahu. Jadi memang ada hal-hal yang memang perlu kita luruskan. Jadi saya menyikapi masalah itu, mohon maaf sih, saya bicara realistis. Saya tidak akan bicara hal yang tidak. Contoh dalam proses pembebasan kemarin itu kan banyak terjadi isu-isu bos lebaran, terutama isu saya segala macam dan sebagainya. Padahal saya bicara kepentingannya adalah kepentingan negara. Karena saya orang yang berprinsip ada 2 kepentingan, yaitu kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Nah kalau bicara kepentingan negara, insya Allah di dalamnya kepentingan masyarakat. Dilakukan tidak seperti apa yang dilakukan tahap 1, tahap 2 itu? Seperti? Artinya ketika tahap 2 yang tidak memiliki lahan dipindahkan ke selembaran. Tahap 3 ini seperti apa? Tidak. Itulah yang tidak terjadi pada pembebasan ketiga ini, untuk runway 3 ini. Jadi tidak ada itu. Mereka ya sudah masing-masing saja. Tidak ada menginventarisir. Artinya faktanya pun masyarakat banyak dirugikan. Bagaimana mereka yang punya tanah 50 meter dengan keluarga 5 orang atau 4 orang. Nah, itu yang tidak terjadi pada pembebasan ketiga ini, pada 3. Artinya kan di situ terlihat bahwa pihak bandara sendiri kalau saya lihat belum pro terhadap rakyat. Ya tadi saya bilang hal yang berbeda ketika bicara landasan hukum. Artinya bahwa saya melihat nih, pihak bandara melakukan perluasan tidak dilakukan karena memang sudah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu menjadi landasan dia. Keberadaan masyarakat, lagi-lagi kita kembali ke materi yang kita diskusikan, bahwa perlu adanya saling menguntungkan, bukan saling merugikan. Saya pikir ketika perasaan itu kita coba berpihak pada masyarakat, kalau membandingkan tahap 1 dan tahap 2, artinya regulasi pemindahan masyarakat perluasan bandara ini yang lebih pro terhadap rakyat ketika masa lalu ketimbang dibanding dengan sekarang. Ya itulah kenapa saya sampaikan pada saat saya dipertanyakan dalam setiap kali rapat-rapat internal di panitia itu, saya berharap seperti itu.
Dasarnya apa? Acuannya apa? Adalah ketika pembebasan tahap pertama dan kedua, Ya. di mana masyarakat yang tidak memiliki lahan itu Tidak. dikasih lahan. Iya, tidak Tidak diterlantarkan. terlantar. Ya, termasuk mohon maaf saudara-saudara saya yang tinggal di ek irigasi yang pada akhirnya kan dalam persidangan kita dikalahkan, dan kemudian juga menimbulkan spekulasi, persepsi, wah keluar lihat bermain segala macam. Demi Allah Rasulullah, saya orang yang tidak biasa bermain seperti itu. Tapi memang ada di situ mafianya. Kalau persoalan mafia kita tidak bisa menjudge secara langsung karena memang ini Yang bermain dalam hal ini mencari keuntungan dari perluasan bandara itu. ya mungkin bisa saja karena memang itu kan samar. Kita kan nggak bisa juga menuduh secara langsung. Tapi kalau saya kan bawa pada prinsip, kita kan masing-masing punya prinsip. Saya sama sekali pada saat proses pembebasan itu tidak melakukan hal-hal yang sifatnya mengada-ngada. Pure saya perjuangkan kepentingan masyarakat ketika itu walaupun saya gagal dalam hal ini. Walaupun tim apresial itu melibatkan dari segala macam Ya dalam kepanitiaan Iya. melibatkan semuanya. stakeholder yang ada, artinya termasuk kejaksaan, Iya. terus juga BPN, Dari pihak pemerintah daerah dan juga Angkasa Pura. Iya. Itu pasti. Itu tadi kami kan di bawah, kami kan hanya berharap apa yang terjadi itu menguntungkan masyarakat. Betul, sepakat saya. Semua kami perjuangkan begitu. Faktanya Lagi-lagi kembali pada persoalan tadi, ketika untung dan rugi itu menjadi suatu persepsi masing-masing. Iya. Ya pada kenyataannya mohon maaf kalau kita mau jujur, saat ini alhamdulillah masyarakat saya yang terkena pembebasan khususnya yang awalnya punya lahan itu ya. Ya kalau saya lihat tuh sekarang rumahnya bagus-bagus. Bagus. Tapi yang saya memang sedikit masih kecewa itu terhadap saudara-saudara saya yang tinggal di ek irigasi. Belum ada perhatian ke sana. Artinya ketika kalah sidang kemarin itu ya mereka menjadi terlantar karena memang saya hanya mampu mengupayakan mereka. Ada kompensasi bangunan apa atau apa? Ya justru mereka dianggapnya dikasih uang pindah sebesar 50 juta per satu keluarga. Yang itu hanya menjadi isu berkeliaran yang menohok pada diri sendiri Rasulullah. Yang diterima itu tidak lebih dari yang disampaikan oleh P2. 50 juta per bangunan. Per kakak. Perbangunan itu dibagi dari 97 bidang. Nah, ya kan? Nah, itulah yang pada akhirnya timbul persepsi. Aduh, kata saya bilang, saya demi Allah tidak pernah melakukan komunikasi untuk membohongi masyarakat. Saya perjuangkan sebegitu maksimal ya, sampai saya menghadirkan pembuat undang-undang itu sendiri, yaitu bekas anggota DPR RI, Pak Nurdin Munir. Untuk apa? Untuk kebebasan masyarakat. Tapi lagi-lagi kita memang ya namanya rakyat kecil ngelawan negara. Artinya ya, sepakat saya. Ketika memang pembangunan ada, kita bukan berarti menolak pembangunan dong. Enggak. Tidak menolak pembangunan, tapi minimal ada perhatian lah terhadap masyarakat. Karena mau tidak mau keberadaan masyarakat ini bagian dari satu kesatuan bandara itu sendiri. Iya. Bisa jadi bandara, taruhlah kompensasi memang dianggap tidak memuaskan masyarakat, minimal mereka diberdayakan di bandara. Apakah dilakukan itu oleh pihak bandara? Ya, terkait dengan hal itu berkaitan dengan ketenaga kerjaan, kan? Iya. Sesungguhnya tadi saya bilang, sebetulnya bandara itu welcome terhadap persoalan-persoalan yang diharapkan masyarakat. Akan tetapi kita harus sadar ada hal juga yang harus kita penuhi sebagai masyarakat. Salah satu SDM. Ya. Oh gitu. Itu pertama. Ya, memang alhamdulillah belakangan ini SDM kita alhamdulillah lumayan. Tapi sebelumnya itu ya mohon maaf, saya sampai marah ketika kepala cabang waktu itu Pak Suryono mengatakan bahwa IQ masyarakat Anda jongkok ketika dalam proses penerimaan karyawan Angkasa Pura yang diterima itu orang sini hanya satu orang. Jadi ketika itu saya meminta kepada pihak Angkasa Pura pada saat saya jadi kepala desa pertama, saya jadi kepala desa di tahun 2003-an kurang lebih 2004 itu ada penerimaan karyawan Angkasa Pura dan saya minta itu dipublikasikan ke daerah, ke desa-desa disampaikan dan alhamdulillah itu dipenuhi. Cuman pada akhirnya endingnya yang diterima hanya 1-2 orang warga sekitar, termasuk Pak Munalim kalau masalah waktu itu ya. Kemudian saya melakukan komplain ke pihak Angkasa Pura waktu itu Pak Suryono kurang lebih atau
kok bisa ya masyarakat saya banyak yang nggak diterima. Oh gitu, Nah, sudah dilakukan itu. Saya kaget ketika beliau mengatakan IQ masyarakat Anda itu jongkok, SDM ente lemah. Saya jadi bertanya, apakah iya? Ya saya coba menelusuri kemudian statement itu. Ya ternyata benar. Ternyata benar ada kelemahan terhadap masyarakat kita ketika itu. Seharusnya itu kan, mohon maaf, memang dianggap itu tidak memuaskan pada saat pembebasan saat ini, taruhlah, walaupun sudah berjalan 1 tahun atau 2 tahun yang lalu gitu ya, minimal evaluasi. Dan mereka-mereka yang masyarakat sini yang dianggap menjadi korban perluasan bandara, dilakukan itu ada skala prioritas ketika memang pihak desa itu memberikan rekomendasi bahwa ini benar warga Rawaburung atau desa Rawarengas, itu menjadi prioritas untuk rekrutmen itu, bukan begitu Pak? Kita harus konsisten juga. Ketika itu diberikan, mohon maaf, yang pasti ada seleksi. Ada seleksi. Yang pasti ada seleksi. Kalaupun itu ini soal penerimaan pekerjaan ya semua diberikan kesempatan. Namun sebenarnya ada proses seleksi, ya kan, yang harus dilakukan karena yang diterima itu orang yang memang punya kompeten sesuai apa yang dibutuhkan oleh AP2. Ya, Nah, ya. ketika tidak memenuhi standar persyaratan itu udah pasti mereka kalah. Itu kan kaitan dengan ASN. Walaupun ada dugaan, Ya. ada dugaan adanya mungkin ya kolusi, nepotisme dan sebagainya, itu kan dugaan juga ya. Ya. Karena pada kenyataannya yang banyak diterima adalah orang-orang yang kita anggap punya hubungan dekat dengan AP2, itu mungkin pandangan kita ya. Tapi kalau kita mau jujur bahwa memang kita ya atas dasar itu kemudian saya melakukan upaya bagaimana SDM masyarakat kita itu lebih baik, ya kan, sehingga bisa bersaing pada saat penerimaan karyawan Angkasa Pura atau karyawan apapun di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian saya mendirikan sebuah yayasan yang saya namakan itu Yayasan Komara, Komunitas Masyarakat Sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Yayasan Komara kurang lebih tahun 2005 kurang lebih ke sana. Yayasan Komara berawal dari saya kedatangan seorang sahabat yaitu saudara Nur Sidi bersama saudara Mugni, itu datang ke rumah saya pada saat saya baru menjabat sebagai kepala desa waktu itu ya. Beliau bertanya kepada saya, "Rah, ente makan dekat sama bandara, itu bagaimana sih kita bisa eksis di bandara?" Ya saya jawab sederhana. Ya saya realistis saja saya jawab. Sesungguhnya bandara itu welcome terhadap persoalan yang ada di bandara, ya kan? Ya. Cuman kan kita harus memberitahu. Kita menganalogkan begini. Kita punya tetangga nggak punya beras untuk masak, dia diem, kita kan nggak tahu. Tapi kalau kita ngomong pasti dibagi seletter makan begitu. Begitu juga AP2, dia kan nggak tahu apa persoalan bandara. Iya. Itulah. Tapi di satu sisi saya melihat Angkasa Pura sebetulnya welcome. Welcome-nya apa? Banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada sekitar, ya kan? Hanya saja terindikasi itu tidak tepat sasaran. Betul. Misalkan diberikan kepada tokoh masyarakat habis, dipakai kepada daerah habis. Makanya sesungguhnya AP2 sedang menunggu sebuah lembaga yang kredibel yang bisa mengelola bantuan yang diberikan oleh AP2. Nah, CSR-nya. Dulu sekarang CSR, dulu Commodity Development, Komdep. Nah, atas itu kemudian saya dibawa oleh saudara Nur Sidi itu ke PPSDMPD, Pusat Pengajian Sumber Daya Pembangunan Daerah. Nah, di situ kumpul teman-teman para keluarga FKPPI. Di situ ada Pak Isar Dasuki, Teteng Dimara, ada Denny Hermawan, dosen UNIS, bahkan dekan di UNIS Tangerang ya. Saya presentasikan di situ bahwa sesungguhnya AP2 itu welcome dan berharap ada sebuah lembaga nanti yang bisa memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh AP2. Lahirlah makanya dari itu, karena saya presentasi di depan seorang akademis, direspona kemudian lahirlah sebuah yayasan Komara, Komunitas Masyarakat Sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Iya. Oke. Berarti perlu dipahami juga pemirsa bahwa masyarakat saat ini yang dibutuhkan adalah informasi. Bahwa informasi ini ketika memang tidak dikejar mungkin tidak akan dapat, dan juga sebagai kritik untuk membangun juga. Setidak-tidaknya pihak Angkasa Pura atau bandara sendiri ketika memang ada informasi disebar. Kalau bahasa sekarang kan sudah ada WA ataupun apa, media sosial bisa dilakukan untuk itu. Tapi lagi-lagi melihat itu semua, saya pikir
kepekaan kita sebagai masyarakat, sepakat ya itu, bahwa masyarakat, bahwa keberadaan bandara tidak melulu dimanfaatkan oleh oknum-oknum saat ini. Tapi bagaimana oknum-oknum ini juga harus pihak Bandara Angkasa Pura mulai jeli. Apakah ini untuk mengedepankan kepentingan pribadi atau masyarakat? Terkadang banyak orang-orang yang muncul dan datang ke pihak bandara mengatasnamakan masyarakat, tapi intinya mah untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Hal ini sebagai tokoh masyarakat yang ada di dekat bandara ini, Pak Rukyat. Harapan Pak Rukyat apa sih terhadap bandara itu sendiri? Ya, lagi-lagi saya sering kali menyatakan berstatement. Memang saya kadang-kadang dianggap sedikit kasar dalam berstatement ya. Ya, terhadap harapan saya juga seperti itu. Lagi-lagi kita harus sepakat bahwa pertama SDM kita harus kita siapkan, ya kan, terhadap hal-hal yang tadi disampaikan kaitan dengan keinginan masyarakat ya, untuk bisa membuat prioritas, itu juga menjadi permintaan saya. Bahkan kemarin saya mengeluarkan statement terhadap pekerjaan ya yang bisa dikerjakan oleh masyarakat sekitar, tolong jangan diberikan kepada yang lain. Iya. Cuma saya pesankan juga kepada teman-teman yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan sebuah proyek, tolong jaga juga nama lingkungan dengan tetap menjaga kualitas dan profesionalisme. Itu juga saya pesankan. Jadi harapan saya juga memang SDM yang harus kita tingkatkan. Artinya kalau memang bandara itu dalam harapan kita ya ingin terlibat, minimal pihak bandara juga memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka edukasi ketika memang saatnya dibutuhkan. Bandara sudah tidak lagi bingung dalam hal proses seleksinya. Ya, masyarakat sekitar sudah diedukasi dengan balai-balai latihan kerja itu ataupun training-training yang diberikan oleh pihak bandara. Dan saat ini apakah sudah dilakukan itu? Saya harus jawab jujur ya. Jadi memang ini kalau penjelasan saya menjelaskan yang real ya. Itu sudah dilakukan. Bahkan ketika di Komara itu ada pendidikan training of trainer. Ya. Oh gitu. Ya, di mana dilaksanakan oleh teman-teman Yayasan Komara waktu Pak Denny Hermawan yang memimpin ya. Training of trainer itu pendidikan masyarakat menggunakan komputer dengan kecepatan tinggi dalam berbahasa Inggris. Sampai keluar 2 angkatan waktu itu. Yang tujuannya salah satunya mungkin Adul ya, yang Adul sekarang di Angkasa Pura itu jebolan Komara. Orientasinya bandara memfasilitasi, bahkan tutornya dibayar oleh bandara. Oh gitu. Digaji oleh bandara. Dan memang menyediakan untuk itu ke depannya ketika memang bandara butuh SDM yang berkompeten dan juga sudah tidak bingung-bingung lagi. Komputer juga disediakan oleh bandara. Bukan oleh bandara, dalam hal ini oleh pengelola yang PT Angkasa Pura II. Jadi sebetulnya ini kembali kepada bagaimana kemudian kita perbaiki hal-hal yang kurang baik dari AP2 maupun kita sendiri. Ya. Contoh salahnya ketika misalkan mereka sudah dilatih komputer di gedung Community Center tuh, Komsen ya. Kemudian bagaimana masyarakat bisa menggunakan komputer karena sesuai dengan kebutuhan ya. Yang pada akhirnya yang menurut saya tidak dilanjutkan itu ketika mereka sudah bisa tidak disalurkan oleh teman-teman nih. Harusnya disalurkan lagi, jangan suruh nyari sendiri. Iya, soalnya kan nyari sendiri. Setiap lulus dia nyari sendiri ketika dia lulus. Dia nyari sendiri, akhirnya dia bingung kan. Tapi lagi-lagi kita harus jujur bahwa dimanapun proses rekrutmen itu ada persyaratan, ada ujian. Ya terlepas itu tadi adanya nepotisme itu kan persepsi praduga. Tapi kalau secara saya bukan dalam hal ini pengen mohon maaf ya pengen dialami oleh Angkasa Pura. Bahkan saya orang yang mohon maaf banyak jadi korban atas pandangan-pandangan terhadap diri saya. Karena saya orangnya bersikap keras, ya, dianggap keras. Tapi saya nggak mau. Contoh isu tentang adanya Komara, lurah rukyat kenyang dari Komara, demi Allah Rasulullah saya 1000 perak. Fasilitator saya kepala desanya waktu itu. Oh gitu. Nah, saya fasilitator terhadap kegiatan Komara. Iya kan? Tapi memang ketika mendirikan yayasan itu memang pure visi misinya untuk membantu masyarakat. Iya, tapi karena ketika itu begini, makanya kalau saya pengen cerita panjang agar mengedukasi juga masyarakat. Ada keuntungan di situ dari
Parukiat dari Komara itu? Saya secara pribadi untuk materi demi Allah 1.000 perak pun saya tidak merasakan. Tidak ya? Oh tidak, isu berselebaran. Bahkan pembebasan kemarin Lurah Ruyat, ketika pembebasan sekarang itu saya dianggap demi Allah Rasulullah saya tidak mau sejengkal tanah pun saya tidak ada yang saya ambil, tanah Pemda, tanah pun. Rakyat itu gratis, saya diperset, nggak ada yang saya tetapkan. Ya, wah Lurah Ruyat kenyang dari bandara. Wah. Mudah-mudahan dengan acara ini, Iya. talk show ini, masyarakat bisa melihat Saya selalu jadi korban. bahwa Parukiat ini memberikan penjelasan bahwa kapasitasnya dulu memang sebagai bukan hanya tokoh masyarakat tapi kepala desa dalam rangka mengemong kalau bahasanya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Iya. Dan itu pun dianggap masih salah gitu Masih ya. salah. Masih salah. Bahkan ketika saya ngejabat, saya nggak mau ada kalimat bahwa saya memanfaatkan jabatan untuk pribadi. Iya. Proyek yang saya pegang waktu itu pemotongan rumput saya lepas ketika saya jadi kepala desa. Nah, Oh gitu. iya, karena saya dianggap takut memanfaatkan jabatan. Iya, iya. Lagi pula waktu itu ada pernyataan, mohon maaf ketika itu Pak Imam Pamuji kalau nggak salah dari manajer teknik waktu itu, ketika saya minta pekerjaan untuk proyek pengelasan pagar yang bolong-bolong. Semua ntar saya ceritakan, makanya dalam hal ini kita perlu meluruskan juga. Ya, cuma sayangnya waktu itu saya diminta persyaratan, ya untuk tidak terlalu kritis menyikapi atau membela masyarakat. Ya saya bilang, kok Bapak ngasih pekerjaan saya harus pakai persyaratan? Oh gitu. Iya kan? Bapak nggak. Itu disampaikan oleh pihak Angkasa Puranya langsung. Saya ke pihak Angkasa Pura dalam hal ini bidang teknik waktu itu Pak Imam Pamuji ya. Kan yang lain Bapak nggak minta, kenapa saya? Oh, dianggap Bapak kritis Iya, gitu terhadap. jangan terlalu dianggapnya nggak boleh terlalu inilah masyarakat. Ya nggak bisa lah, orang saya diangkat oleh masyarakat. Oh gitu. Yang angkat saya itu masyarakat bukan sampai dua. Ya, sebesar apapun ya. Saya diberikan rumput ketika masyarakat saya dijolim, saya akan hadir. Sejahtera tidak nih kalau menurut Bapak nih masyarakat pinggir bandar terutama khususnya masyarakat desa Bapak nih? Itu aja saya katakan relatif. Relatif. Sejahtera itu tergantung siapa juga. Artinya dari presentasi warga yang ada di desa Bapak gitu ya, yang taruhlah jumlahnya ada sekian ribu gitu. Nah, kalau saya melihatnya Mereka presentasinya mereka berapa persen yang diberdayakan di bandara? sebetulnya di bandara itu warga sekitar juga udah banyak, walaupun belum sesuai dengan harapan karena pengangguran juga masih banyak. Iya, iya. Nah, harapan saya juga ada prioritas. Cuma lagi-lagi kan ketika bicara prioritas kita nggak tahu siapa yang harus tadi. Cuma harapan saya ketika ada warga sekitar bandara yang melamar pada satu perusahaan, tolong itu diprioritaskan itu masyarakat sekitar. Ya, ya. Kan yang selama ini memang terdampak terhadap Bandara Soekarno-Hatta, walaupun tidak 100%, karena mayoritas masyarakat sekarang alhamdulillah kan sudah sejahtera. Nah, walau bagaimana kita harus fair lah, keberadaan bandara itu juga ada manfaatnya buat masyarakat. Iya, iya. Kita harus konsisten aja. Nah, cuman tadi ada persepsi berbeda-beda antara pandangan teman yang satu, teman yang akan berbeda-beda. Kalau saya sampai saat ini demi Allah memang baru kali ini saya itu terlibat urusan bisnis setelah saya udah nggak jadi kepala desa. Oh gitu. Nah, Oh iya. sebelum itu saya jujur aja, waktu jadi kepala desa saya menggunakan jabatan saya sebagai alat perjuangan. Tuh, sepakat Karena ya? saya menganalisa orang baru bisa didengar pendapatnya ketika punya 3 hal. Pertama punya uang, orang kaya. Kedua punya jabatan. Ketiga punya ilmu. Orang punya uang saya tempatkan urutan pertama. Orang punya uang bisa merintah pejabat. Ya. Ya, orang pejabat bisa didengar suaranya. Ya, orang punya ilmu saya taruh belakang. Walaupun sepinter apapun dia kalah sama yang punya jabatan Dan punya duit. uang. Ya, faktanya Memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Itu analisa yang saya lakukan. Nah, kemudian ada diskusi ketika itu waktu jabatan saya sebagai kepala desa baru kurang lebih 1 tahun lah. Ketika itu Pak Imam Prasojo itu dan Agus Pambago sebagai konsultan AP2. Tahun berapa itu? 2001? 2002? 2001 2002 lah. Saya umum kalau sejarah itu, kalau saya cerita realnya ya. Pak Imam Prasojo waktu itu diskusi saya di balai di kantor desa Kelurahan Benda. Saya hadir sebagai warga bukan sebagai kepala desa. Tapi pasca itu saya ngobrol sama Imam Prasojo. Kemudian Imam Prasojo itu saya ajak main ke desa Rawburung.
lewat pinggir bandara yang jalannya hancur. Waktu dia kaget kan, Iya. hancur jalannya hancur tuh kan. Lalu dia aneh, kok desa di pinggir bandara seperti ini. Nah, Imam Prasojo itu concern dia di pendidikan. Saya ajak tuh ke Kiai Muhyiddin ke Madrasah, ke sekolah. Banyak sekolah retak-retak. Dia bingung kan, dia aneh deket bandara sekolah retak-retak. Ya, waktu itu dia konsultan AP2. Kemudian saya ngobrol panjang dengan beliau itu bagaimana pada akhirnya kalau bisa mah disediakan balai rakyat yang menjadi tempat ya menyelesaikan persoalan antara bandara dan masyarakat, dan di situ termasuk bagaimana ada peningkatan SDM ya, yang difasilitasi oleh PT Angkasa Pura. Tapi itu dibuktikan oleh Angkasa Pura, dibuatlah balai rakyat. Selanjutnya bukan balai rakyat yang jadi, gedung community center. Oh, Komsen dekat bandara Pak itu ya. Sudaryanto, sahabat saya itu memang beliau waktu itu corporate secretary sebelum jadi kepala cabang. Beliau di situ Pak Risma Nuryadin waktu itu sebagai orang yang mendorong, dan memang saya melakukan komunikasi di semua kepala cabang, dan mulai Arifin Raja, kemudian Mulyono, kemudian lagi Kasmin Kamil, Pak Risma Nuryadin, semua saya komunikasi sampai hari ini. Oke, secara gamblang Pak Rukyat sudah menjelaskan. Artinya sebagai penutup nih Pak ya, diskusi kita. Menurut Pak Rukyat ini, sudahkah efektif atau bermanfaat keberadaan bandara untuk masyarakat? Berikan kesimpulan. Ya, kesimpulan saya sebetulnya bicara efektivitas. Cuma kita harus jujur bahwa belakangan ini kita kan dihadapkan oleh persoalan COVID-19 yang pada akhirnya banyak semua perusahaan itu menutup kegiatan yang berdampak pada tenaga kerjaan. Ya, sehingga kemudian saat ini banyak orang-orang nganggur yang berharap bisa bekerja lagi. Ya, harapan saya kalau perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta kepada mereka-mereka yang sebelumnya menjadi korban pengurangan tenaga kerjaan, sepanjang mereka tidak bermasalah, tolong kembali diaktifkan. Ya, bicara efektif ya insya Allah lah. Menurut saya kita harus realistis saja. Dan kebetulan saya bukan berarti saya sekarang sebagai mitra nih, kebetulan saya koperasi saya di bandara itu kan alhamdulillah secara profesional ikut beraktivitas dalam melayani konsumen dalam bidang transportasi. Saya berusaha untuk bagaimana apa yang saya lakukan itu bisa membuat bandara tidak terlalu berpikir negatif terhadap lingkungan. Karena selama ini ada persepsi masyarakat sekitar itu ketika diberikan kesempatan kadang-kadang juga tidak dilaksanakan sesuai apa yang diharapkan, sehingga kemudian menjadi kejenuhan. Luar biasa. Jadi harapan saya seperti itu. Luar biasa. Sekali lagi yang saya tahu, kita tahu bersama bahwa sebentar lagi Angkasa Pura akan melakukan atau ulang tahun yang ke-38. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada PT Angkasa Pura II. Semoga tetap jaya, dan kami masyarakat sekitar bandara akan tetap bersama PT Angkasa Pura II sepanjang memang ini kepentingan negara. Kami siap untuk bekerjasama dalam bahu-membahu menciptakan kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bagi Bandara Soekarno-Hatta sendiri. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf juga. Sekali lagi saya agak risih juga dengan anggapan-anggapan yang buruk terhadap saya. Tapi sekali lagi, insya Allah itulah saya adalah saya bukan mereka. Oke, gitu. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, telah kita dengarkan bersama diskusi obrolan santai dengan tokoh kita kali ini, yaitu Bapak Rukyat, yang menghasilkan banyak informasi terkait peran dan efektivitas manfaat bandara untuk masyarakat sekitar. Harapan dari diskusi yang kita lakukan saat ini menjadi edukasi dan juga kritik membangun untuk pihak bandara dan juga khususnya untuk masyarakat sekitar. Ternyata kemajuan-kemajuan yang saat ini terjadi adalah dibutuhkan juga sumber SDM yang perlu untuk menyeimbangkan proses pembangunan itu. Harapan kita mudah-mudahan dengan acara ini bisa bermanfaat untuk pemirsa dan buat kita semua. Dari saya cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.